Bab 246, Kekuatan Senjata Ajaib. Boom! Sebuah suara gemuruh menggelegar, intensitasnya hampir memekakkan telinga. Bersamaan dengan ledakan itu, datanglah hembusan angin menderu, bercampur dengan cahaya hitam putih yang intens. Benturan dahsyat itu membuat wanita bertopeng dan yang lainnya sedikit terhuyung, menerbangkan sebagian besar reruntuhan paviliun Baoguang. Terkejut, mereka berempat buru-buru melihat ke arah suara keras itu. Di kejauhan, mereka melihat kabut abu-abu mengepul di atas area yang hancur. Sosok besar Raja Hantu Luotian sedang terlibat dalam pertempuran sengit dengan seorang pria tua berambut putih. Pria ini tak lain adalah Taois Wu Chen, pemimpin sekte abadi Tongtian. Wajah Taois Wu Chen tampak serius. Segel kuno berwarna putih seukuran wastafel menari-nari di sampingnya, bergeser dalam berbagai ukuran saat berbenturan dengan kapak raksasa yang diayunkan Raja Hantu Luotian, memancarkan raungan yang menggelegar. Setiap benturan antara keduanya melepaskan gelombang energi vital, mengirimkan seberkas cahaya aneh yang membumbung tinggi ke langit. Riak-riak seperti permukaan air beriak di ruang sekitarnya, terjalin dengan kabut abu-abu, mengaburkan kedua sosok itu. Di kejauhan, Simo berdiri di atap loteng 5 lantai, matanya berkilau keemasan saat ia menatap tajam ke arah reruntuhan paviliun Baoguang, mengamati segala sesuatu di sekitarnya. Pandangannya tertuju pada bentrokan antara Taois Wu Chen dan Raja Hantu Luotian. Seorang kultivator tingkat surgawi sudah merupakan puncak keberadaan di benua ini, dan pertempuran antara kultivator tingkat surgawi adalah kejadian langka. "Situ, ayo pergi." "Apa serunya bertarung?" gumam Cair, sebuah kepala berbulu menyembul dari dada Simu. "Berhenti berdebat." Simu mengulurkan tangannya, menyela Cair. Cair melirik Simu dengan sedikit keluhan. Pada saat itu, gelombang mana yang kuat memancar dari paviliun Baoguang. Terkejut, Cair menyelipkan kepalanya kembali ke pakaian Simu dengan suara mendesing. Di dekat paviliun Baoguang, pertempuran sengit antara Taois Wu Chen dan Raja Hantu Luotian semakin sengit. Segel putih kuno yang ia panggil, jauh dari kehilangan kendali, perlahan-lahan menguasai. Sinar cahaya putih memancar darinya, memaksa Raja Hantu Luotian mundur, memicu raungan amarah darinya. Meskipun Taois Wu Chen berada di atas angin, untuk saat ini, ia tampak tak berdaya untuk mengalahkannya. Tak jauh dari mereka, pertempuran kacau lainnya terjadi. Sinar cahaya melesat keluar seperti meteor, memancarkan siulan tajam dan menusuk saat bertabrakan dengan ganas, lalu berhamburan ke segala arah. Di dalam cahaya yang berkilauan, beberapa sosok samar-samar terlihat bergerak cepat, muncul dan menghilang seperti hantu. Sisa-sisa pertempuran sengit itu mendarat di tanah, menciptakan kawah-kawah besar di sekitarnya dan mengirimkan awan debu yang mengepul. Pertempuran ini jauh lebih kecil skalanya daripada pertempuran antara Raja Hantu Luotian dan Taois Wu Chen, tetapi tidak kalah sengitnya. Dengan suara "bang" yang menggelegar, pertempuran sengit itu tiba-tiba berhenti. Kedua petarung itu tampaknya telah bertabrakan dengan keras, masing-masing saling tolak. 4 sosok muncul, saling berhadapan dari kejauhan. Di satu sisi adalah Liu An, dan di sisi lain adalah 3 sosok yang sama-sama mengesankan. Satu mengenakan jubah biru langit dari sekte abadi Tongtian, sementara 2 lainnya mengenakan jubah kuning cerah berlambang nasional dinasti Lusan, yang mewakili para pendeta tingkat bumi dinasti Lusan.
Ketiganya telah melepaskan jurus bela diri masing-masing, memancarkan lingkaran cahaya. Seluruh tubuh Liu An kini bersinar dengan cahaya abu-abu terang, dan di belakang kepalanya muncul bayangan bulan purnama yang terang, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Ia mengunus pedang abu-abu, permukaannya dipenuhi pecahan bergerigi, tampak agak tua dan sederhana. Namun, bila pedang itu memancarkan aliran energi keabu-abuan, terus berdenyut dan terhirup. Keempatnya pucat dan sedikit terengah-engah. Liu An, yang berdiri sendirian melawan 3 makhluk tingkat bumi, secara mengejutkan mampu bertahan. Pada saat ini, jeritan nyaring bergema dari samping, diikuti oleh teriakan amukan Raja Hantu Luotian. Ekspresi Liu An sedikit berubah, dan ia berbalik untuk melihat. Tubuh besar Raja Hantu Luotian mundur beberapa langkah, terhuyung. Sebuah luka besar telah terkoyak di dadanya, cukup dalam untuk memperlihatkan tulangnya, namun tidak ada darah yang mengalir. Matanya dipenuhi amarah saat ia memelototi Taois Wu Chen, yang berdiri tak jauh darinya. Kapak tulang besar di tangannya telah terkelupas sebagian kecil bilahnya, cahaya keabu-abuannya meredup drastis. Taois Wu Chen kini memiliki pedang kayu kuno, bilahnya memancarkan cahaya biru spiritual, diselingi oleh rune Qian yang tampak sangat misterius. Senjata ajaib lainnya, mata Liu An sedikit berkedut. Di atas senjata magis terdapat senjata spiritual, dan di atas senjata spiritual terdapat harta magis legendaris, jauh lebih kuat daripada senjata spiritual dan sangat langka. Meskipun kapak Raja Hantu Luotian kuat, itu hanya setara dengan senjata spiritual tingkat atas. Persembahan Taois Wu Chen, baik segel kuno putih maupun pedang kayu kuno yang sekarang dipegangnya, keduanya merupakan harta magis. Pikiran Liu An berpacu, dan ia mulai mempertimbangkan untuk mundur. Ia telah mencapai tujuannya. Ia tidak hanya telah membantai banyak murid berbakat yang berpartisipasi dalam lelang kenaikan, tetapi seluruh kota Tianyu telah jatuh ke dalam kekacauan, dengan reruntuhan di mana-mana. Jika ia tidak pergi sekarang, begitu kekuatan sejati Sekte Abadi Tongtian tiba, tak seorang pun dari Sekte Mingyue akan bisa lolos hidup-hidup. Tatapan Taois Wu Chen menyapu paviliun Bao Guang. Makhluk-makhluk mayat hidup terus berhamburan keluar dari sana. 3 tetua tingkat bumi, yang terjerat oleh 3 makhluk mayat hidup tingkat bumi, tidak mampu mengalahkan mereka, apalagi menghancurkan lorong spasial. Kecemasan tiba-tiba melintas di wajahnya. Ia mendengus dingin dan menunjuk. Segel putih yang menari di sampingnya tiba-tiba bersinar terang. Ia berputar, seketika membesar seukuran rumah dan melesat ke arah Raja Hantu Luotian bagai meteorit. Bersamaan dengan itu, pedang kayu kuno di tangan Wu Chen memancarkan cahaya hijau cemerlang. Dengan tebasan kuat di udara, bilah cahaya raksasa berbentuk bulan sabit melesat keluar, berdenyut menembus ruang kemanapun ia lewat. Dengan kecepatan luar biasa, bila itu menebas ke arah dada Raja Hantu Luotian. Secercah ketakutan melintas di mata Raja Hantu Luotian. Dengan raungan, ia menggenggam kapaknya dengan kedua tangan, dan kabut abu-abu tebal yang hampir nyata menyelimutinya. Ia hendak menangkis serangan itu. Pada saat itu, Taois Wu Chen dengan lembut menjentikkan kelepak putihnya. Kelepak itu memancarkan cahaya putih, berubah menjadi gumpalan sutra putih yang, sebelum bilah berbentuk bulan sabit dan segel itu sempat mencapainya, langsung menjerat tubuh Raja Hantu Luotian. Senjata ajaib lainnya, ekspresi Liu An berubah lagi. Tanpa ragu,
Bayangan bulan purnama di belakangnya bersinar terang, dan hamparan cahaya 5 warna yang luas muncul di hadapannya, melesat ke arah 3 makhluk tingkat bumi di depannya. Setiap sinar cahaya adalah mantra 5 elemen yang kuat, dan pada saat ini, cahaya-cahaya itu menyatu, menyerbu ke arah ketiga orang itu seperti gelombang yang mengamuk. Ketiga kultivator tingkat bumi itu terkejut dan buru-buru mengaktifkan gambar Dharma di belakang mereka untuk melawan. Setelah Liu An melancarkan serangannya, ia berbalik dan berubah menjadi seberkas cahaya merah darah, melesat menuju reruntuhan paviliun Bao Guang yang jauh. Raja Han. Luotian meraung marah dan meronta sekuat tenaga. Benang-benang putih yang menyelimuti tubuhnya langsung menegang. Benang-benang ini luar biasa kuat, dan bahkan dengan kekuatan Raja Hantu Luotian yang luar biasa, ia tak mampu melepaskannya. Ekspresi Raja Hantu Luotian berubah drastis, dan rune-rune gelap mulai muncul di tubuhnya. Suara berderak menggema dari dalam tubuhnya, dan tubuhnya yang besar tiba-tiba menyusut beberapa kali, mengecil menjadi seukuran 2 atau 3 kaki. Dengan suara dentuman keras, sebuah segel putih besar melesat melewati tubuhnya dan menghantam tanah. Sebuah kawah gelap yang besar, sedalam setidaknya 6 atau 8 meter, tercipta. Meskipun Raja Hantu Luotian berhasil menghindari segel tersebut, ia tak mampu sepenuhnya menghindari sinar pedang lainnya, yang menebas lengannya hingga putus. Raja Hantu Luotian mengerang kesakitan, dan cahaya gelap memancar dari tubuhnya. Memanfaatkan momen ketika benang-benang putih itu menyatu, ia melesat dan mendarat di dekatnya. Sekuat apapun, ia tak berani melawan persediaan senjata sihir Tao Wu Chen yang tak ada habisnya. Aura hitam yang kuat memancar dari Raja Hantu Luotian, menyelimutinya dan mengancam akan menyatu dengan kehampaan, kembali ke alam kematian. Binatang buas, kau mau kabur kemana? Tao Wu Chen meraung bagai guntur, mengejar dengan cepat. Bersamaan dengan itu, segel putih besar di sampingnya tiba-tiba membubung ke langit, mengejar Raja Hantu Luotian. Bas bas bas. Segel putih itu bersinar terang, memancarkan lingkaran riak putih yang menyelimuti Raja Hantu Luotian. Raja Hantu Luotian ketakutan. Udara di sekitarnya langsung menjadi setebal dan seberat air, dan ruang angkasa seolah membeku, mencegahnya berteleportasi kembali ke dunia lain. Terkejut, ia meletus menjadi kabut abu-abu yang luas, menyelimuti dirinya sendiri saat ia mati-matian melawan riak putih di kehampaan di sekitarnya. Pemadatan spasial itu tidak terlalu stabil, dan dalam sekejap, kekuatan surgawi Raja Hantu Luotian dapat dengan mudah menghancurkannya. Namun, justru penundaan singkat inilah yang memperlambat gerakan Raja Hantu Luotian. Taois Wu Chen menyerbu ke depan, wajahnya dipenuhi tatapan membunuh. Pedang kayu kuno di tangannya memancarkan cahaya hijau cemerlang, berubah menjadi pedang biru raksasa berukuran lebih dari 10 kaki. Dengan momentum tak terbatas, ia menebas Raja Hantu Luotian. Mata Raja Hantu berkilat merah. Tak mampu melepaskan diri dari belenggu ruang, cahaya gelap memancar dari tubuhnya, mengembun menjadi bayangan banteng raksasa seukuran loteng, menghalanginya. Namun, bayangan itu bagaikan kertas di hadapan pedang biru, mudah terpotong. Kerak, tubuh Raja Hantu terbelah 2 dengan mudah oleh pedang, dan kedua bagian besar itu runtuh dengan bunyi gedebuk. Pada saat itu, awan energi hitam terbang dari sisa-sisa Raja Hantu Luotian. Sesosok kecil samar-samar terlihat, menatap Taois Wu Chen dengan penuh kebencian.
Energi hitam itu berkelebat dan menghilang ke dalam kehampaan. Sayang sekali, aku tidak bisa menghancurkan monster ini sepenuhnya, kata Taois Wu Chen, membalikkan tangannya dan memancarkan seberkas cahaya hijau. Pedang kayu hijau besar itu berkelebat dan menyusut dengan cepat, kembali ke ukuran aslinya dalam sekejap, terbang kembali ke tangannya. Wajah Taois Wu Chen pucat, jelas bahwa aktivasi senjata ajaibnya yang berulang kali telah sangat membebaninya. Namun, ia menarik napas dalam-dalam, lalu sosoknya melesat menjadi seberkas cahaya putih, melesat menuju reruntuhan paviliun Baoguang. Cahaya merah darah menyambar reruntuhan paviliun Baoguang, lalu meredup, menampakkan Liu An. Bersiap mundur, teriaknya kepada wanita bertopeng dan yang lainnya. Dengan satu lambaian tangannya, seberkas cahaya hitam masuk ke dalam lorong spasial di bawah bayangan bulan darah. Lorong spasial itu bergetar hebat dan mulai menutup perlahan. Liu An melambaikan tangannya, sebuah jimat hitam seukuran batu bata muncul di tangannya, yang ia hancurkan dengan satu pukulan. Detik berikutnya, di ruang terbuka di sampingnya, rune hitam raksasa yang tak terhitung jumlahnya muncul dari udara tipis. Setelah berputar dan menari-nari sejenak, rune-rune itu berubah menjadi lingkaran sihir heksagonal yang gelap. Lingkaran-lingkaran pola spiritual misterius di permukaannya berkelap-kelip, memancarkan fluktuasi spasial yang kuat. Bab 247 Pengorbanan dan Pelarian. Berikut kabar terbaru hari ini. Jangan lupa juga untuk memilih Festival Penggemar 515 Kidian. Setiap orang mendapatkan 8 suara, dan Anda akan menerima koin Kidian. Kami mohon dukungan dan apresiasi Anda. Wanita bertopeng dan keempat temannya mengamati pertempuran yang berlangsung di kejauhan. Tanpa ragu sedikit pun, mereka bergegas terbang menuju lingkaran sihir. Jangan lari, pencuri. Raungan dahsyat menggema seperti guntur. Seberkas cahaya putih memancar, memperlihatkan segel putih raksasa. Di bawah segel, rune raksasa yang misterius muncul, dan riak cahaya putih menyebar, menyelimuti seluruh reruntuhan paviliun Baoguang. Ekspresi Liu An berubah drastis. Cahaya putih menyelimuti udara di sekitarnya, membuatnya sangat tebal. Lingkaran sihir hitam itu benar-benar melambat hingga berhenti. Kekuatan Taois Wu Chen jauh melampaui harapannya. Bahkan Raja Hantu Luotian, sosok berkekuatan surgawi, telah dibunuh olehnya. Jika mereka tidak bisa segera berteleportasi, mereka berlima tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Korbankan darahku untuk penguasa dunia bawah. Liu An tiba-tiba berbalik setelah mendengar ini. Wanita bertopeng itu tiba-tiba melayang ke langit, menuju segel putih di udara. Api abu-abu muncul di tubuhnya, membakar dengan ganas. Pada saat yang sama, 7 hantu berbentuk bintang di belakang kepalanya tiba-tiba bersinar terang, lalu salah satunya meledak. Lalu yang kedua, yang ketiga. Wanita ini benar-benar meledakkan kekuatan 7 bintang secara bersamaan. Saat aliran kabut abu-abu menyatu ke dalam tubuh wanita bertopeng itu, fluktuasi kekuatan sihir yang terpancar dari tubuhnya tiba-tiba meningkat, jauh melebihi beberapa kali lipat sebelumnya. Adik Yao, apa yang kau lakukan? Hentikan, Liu An meraung. Wanita bertopeng itu menoleh dan menatap Liu An dalam-dalam, senyum di bibirnya. Tongkat tulang abu-abu kehitaman di tangannya tiba-tiba bersinar dengan cahaya hitam, dan sinar cahaya abu-abu yang sangat tebal muncul darinya, menghantam segel putih dengan keras. Segel putih itu bergetar hebat,
dan riak putih yang terpancar darinya langsung bergetar, tetapi tidak menghilang. Atas nama penguasa dunia bawah, pertahankan martabat kami. Dalam kegelapan tak berujung, kami akan meraih hidup yang kekal. Pemuda berambut perak dan pria pendek gempal itu mengikuti wanita bertopeng, masing-masing meledakkan hantu berbentuk bintang di belakang kepala mereka. Tubuh mereka berkobar dengan api abu-abu yang menyala-nyala. Dua sinar cahaya abu-abu lagi melesat ke langit, secara bersamaan mengenai segel putih itu. Segel itu bergetar hebat, dan riak-riak putih yang dipancarkannya hampir hancur. Pada saat itu, sesosok berambut gelap berwarna biru besi tiba-tiba muncul di hadapan segel itu. Sosok itu adalah pria berwajah merah, tangannya mengepal, dan ia memukul segel itu dengan keras. Kemanapun tinjunya melewatinya, kehampaan di dekatnya bergema dengan suara ledakan. Dengan gemuruh yang keras, permukaan segel putih itu berkilauan dengan cahaya, bergetar hebat, dan riak-riak putih yang dipancarkannya akhirnya menghilang. Namun, pria berwajah merah itu terkena daya tolak senjata magis segel putih, dan ia terlempar mundur seperti karung robek, auranya melemah dengan cepat. Wanita bertopeng dan 3 orang lainnya juga gemetar, jatuh tak berdaya. Saat riak putih yang memenuhi udara menghilang, lingkaran sihir hitam yang mengelilingi Liu An segera kembali normal. Sebelum ia sempat bereaksi, semburan cahaya hitam tiba-tiba menyelimutinya, lalu lenyap dalam sekejap. Kilatan cahaya putih menampakkan sosok Taois Wu Chen, tetapi ia sudah selangkah terlambat. Taois Wu Chen menarik napas dalam-dalam dan mengalihkan pandangannya ke wanita bertopeng dan 4 orang lainnya. Vitalitas mereka kini sangat lemah, dan mereka ambruk ke tanah, tak mampu bergerak. Taois Wu Chen bergerak dan terbang turun. Di atap loteng di kejauhan, cahaya keemasan di mata Simu memudar, dan penglihatannya kembali normal. Secercah kegembiraan melintas di matanya. Pertarungan sengit antara dua makhluk tingkat surgawi itu telah membuat darahnya mendidih. Setelah melirik reruntuhan paviliun Baoguang untuk waktu yang lama, ia melompat dari loteng dan melesat ke kejauhan. Rumah kuno kultus dunia bawah di kota Tianyu. Di ruang bawah tanah rumah kuno itu, seorang wanita berjubah merah berdiri di samping susunan teleportasi hitam. Keringat membasahi wajahnya, setengah berlutut di tanah. Di dalam susunan hitam itu, tubuh Liu An berdiri tegak bagai pilar batu, rambutnya yang semerah darah tergerai bagai air terjun. Ia menundukkan kepala dan tetap diam. Setelah berdiri sejenak, Liu An mengangkat kepalanya, matanya berbinar-binar, lalu melangkah keluar. Berhenti, sebuah teriakan lembut menggema, dan wanita berjubah merah itu berdiri. Kakak senior, apa kau mau mati? Teriaknya. Liu An melanjutkan langkahnya tanpa henti. Kakak senior Yao dan yang lainnya mempertaruhkan nyawa untuk menyelamatkanmu. Apa kau mau usaha mereka sia-sia? Wanita berjubah merah itu melesat, menghalangi jalan Liu An. Tubuh Liu An gemetar dan ia pun berhenti. Di antara kami, kau memiliki bakat tertinggi. Selama kau masih hidup, kami mungkin akan bangkit kembali dan menantang Sekte Tongtian sekali lagi. Jangan lupakan kata-kata terakhir guru, kata wanita berjubah merah itu. Mendengar kata guru, tubuh Liu An gemetar, dan ia memegang kepalanya dengan kedua tangannya. Jika kau masih ingin pergi, aku akan pergi bersamamu, entah hidup atau mati, kata wanita berbaju merah itu, air mata mengalir di wajahnya. Ah!
Liu An tiba-tiba menjerit panjang. Wanita berbaju merah itu melangkah maju dan memeluk Liu An dengan lembut. Setelah beberapa saat, Liu An akhirnya tenang. "Kakak, ayo kita pergi. Tempat ini harus ditinggalkan," kata wanita berbaju merah itu. Tatapan mata Liu An kembali tenang, meskipun dengan sedikit rasa dingin. Ia mengangguk perlahan. Simu, dengan ekspresi tenang, bergegas menuju utara kota. Pada saat ini, suara keras terdengar dari jalan di depan, bahkan bercampur dengan jeritan. Tak lama kemudian, kerumunan besar orang menyerbu dari kejauhan, menutup jalan sepenuhnya. Tak lama kemudian, para pejalan kaki di jalan, dari jauh maupun dekat, menjadi kacau balau. Baik berjalan kaki, menunggang kuda, maupun naik kereta, semua orang berlarian seperti lalat tanpa kepala. Lari, ada zombie di sana, monster membunuh orang. Kerangka di mana-mana. Tatapan Simu terpaku saat ia berjalan di antara kerumunan yang kacau. Ia melihat siluet samar beberapa kerangka dan zombie yang menjulang tinggi di kejauhan. Ia segera merapal mantra, dan tak lama kemudian awan gas putih besar muncul di sekelilingnya. Di tengah tatapan takjub para pejalan kaki, awan gas itu mengangkat tubuhnya dan terbang ke udara, masih menuju tembok kota utara. Ia terbang di atas kerumunan yang baru saja menyerbu masuk. Dari kejauhan, ia melihat 4 kerangka menghunus pisau tulang dan tombak, bersama 2 zombie berwarna cian, mengejar kelompok di depannya. Di belakang mereka, jalanan dipenuhi lebih dari selusin mayat, tua dan muda. Seorang tetua berpakaian abu-abu yang bergerak lambat dengan cepat disusul oleh kerangka yang menghunus tombak. Dengan tusukan tombaknya yang tajam, kerangka itu menembus punggung tetua itu. Darah mengalir deras di sepanjang tombak. Kerangka itu menggoyangkan tombak, membuat tubuh tetua itu terpental ke pinggir jalan seperti karung robek. Kerangka itu kemudian mengejar seorang wanita hamil berbaju merah muda. Kilatan pembunuh melintas di mata Simu. Dengan tusukan tangan kanannya, pisau hitam meteorit muncul dari tangannya, langsung menyala terang. Ia membidik ke bawah dan mengayunkannya dengan ganas. 6 bilah pedang merah menyala turun dari langit seperti meteor, menghantam keempat kerangka dan 2 zombie itu. Mata para kerangka itu berkilat api jiwa, dan mereka segera berhenti, masing-masing menggunakan senjata mereka sendiri untuk menghadapi bilah-bilah merah itu. Puff, puff, beberapa suara pelan bergema. Pisau tulang dan tombak itu patah menjadi 2 dalam sekejap. Cahaya merah yang tersisa langsung membelah keempat kerangka itu menjadi 2, mereduksi mereka menjadi tumpukan tulang tak bernyawa. Kedua zombie cian bereaksi sedikit lebih lambat, dan juga terbelah 2 oleh kilatan merah, jatuh ke pinggir jalan. Simu, menunggangi awan udara, terbang tepat di atas para kerangka itu. Dengan mayat-mayat hidup yang mengejar mereka, banyak dari kerumunan yang melarikan diri, kelelahan karena berlari, jatuh ke tanah, banyak dari mereka bersujud kepada Simu saat ia pergi di atas awan itu. Simu dengan cepat dan ringan mendarat di atap loteng 3 lantai. Ia menggumamkan sesuatu, dan tak lama kemudian awan putih muncul, membawanya naik sekali lagi. Ia baru saja pergi jauh ketika sebuah tombak berbentuk bulan sabit berwarna abu-abu putih melesat keluar dari sebuah toko di tanah. Dengan suara, "Ci, ci," suara itu melesat mendekati awan. Bibir Simu bergerak sedikit, dan kilatan cahaya putih muncul di sekelilingnya,
langsung membentuk perisai putih. Bersamaan dengan itu, ia membentuk segel magis dengan tangan kanannya, dan aliran energi putih melesat keluar dari tangannya, langsung mengikat ksatria kerangka yang baru saja bergegas keluar dari toko. Simu membuka mulutnya lagi, dan aliran energi putih yang tebal melesat keluar, seperti kilat putih, langsung menghantam kepala ksatria kerangka itu. Bang! Kepala ksatria kerangka itu langsung hancur, dan tubuhnya yang besar runtuh dengan bunyi gedebuk. Simu terpaksa turun. Ia melirik ke dalam toko dan samar-samar melihat beberapa sosok berjongkok di tanah. Ia tidak menggunakan teknik awan ki lagi. Setelah apa yang baru saja terjadi, ia menyadari bahwa berada di udara membuatnya menjadi sasaran empuk. Ia bergerak, menyusuri jalan-jalan kembali ke utara kota. 1/4 jam kemudian, Simu baru saja berbelok ketika ia melihat 4 murid sekte Tongtian berjubah biru terlibat dalam pertempuran sengit dengan zombie abu-abu. Zombie abu-abu itu melambaikan tangannya, melepaskan rentetan cakar abu-abu. Di seberangnya, seorang pendeta Tao Paruh Baya mengayunkan pedangnya, menangkis semua serangan. 3 pendeta Tao muda lainnya, masing-masing menghunus senjata, menari dalam bola cahaya dingin, mengitari para zombie dan menyerang mereka, menimbulkan luka demi luka. Simu mengabaikan mereka dan menukik turun dari keributan. Saat kegelapan turun, Simu akhirnya melihat tembok kota utara yang menjulang tinggi. Sepanjang jalan, ia bertemu dengan banyak makhluk mayat hidup dan penduduk yang melarikan diri. Ia juga bertemu dengan banyak prajurit dan penyihir dari kota, yang bekerja sama untuk mencekik mayat hidup tersebut. Jika ada kesempatan, ia tak akan ragu untuk bertindak, memusnahkan makhluk mayat hidup yang tak manusiawi ini dan menyelamatkan warga sipil tak berdosa. Namun, ketika bertemu dengan para tetua berjubah biru dan murid-murid sekte Tongtian, ia memilih untuk menjauh. Berkat pengingat Liuan, ia menyadari bahwa bahkan sebagai seorang master jiwa, ia ditakuti oleh sekte abadi Tongtian. Terlebih lagi, ia adalah murid dari salah satu cabang sekte Tianmo. Menurut Jin Xiaochai, sekte Tianmo memiliki hubungan yang agak sensitif dengan sekte abadi Tongtian, jadi ia bersikap rendah hati sejak memasuki kota. Ini adalah masa-masa istimewa, dan untuk menghindari masalah yang tidak perlu, ia memutuskan untuk meninggalkan kota Tianyu. Simu berdiri di depan tembok kota utara dan melirik kembali ke bukit setinggi 100 kaki di Dister Barat. Di sana, cahaya keemasan yang luas membubung ke langit malam, kecemerlangannya yang membara menerangi istana-istana di puncak bukit. Ia mengalihkan pandangannya, lalu tiba-tiba berbalik, menggumamkan mantra halus. Awan putih yang luas segera menyelimutinya, mengangkatnya ke udara. Alarm, meraung dari tembok kota yang luas, dan seorang komandan pertahanan berteriak kepadanya berulang kali. Simu mengabaikan mereka, perisai putih bulannya berkilauan, dan ia terbang keluar kota. Bab 248, tidak ada cara untuk membela diri. Dekat paviliun Bao Guang, dalam radius beberapa ratus kaki, setiap bangunan hancur menjadi puing-puing. Darah mengalir seperti sungai, tulang-tulang berserakan di tanah. Sisa-sisa manusia, zombie, dan mayat iblis yang tak terhitung jumlahnya bercampur, menciptakan pemandangan yang menyerupai api penyucian. Seorang pria tua berambut putih dan berwajah muda, mengenakan jubah Tao Bagua biru, melayang di atas reruntuhan. Dia, tak lain adalah Taois Wu Chen, pemimpin sekte abadi Tongtian.
Dia memegang pengki Buddha, yang melepaskan benang cahaya putih yang tak terhitung jumlahnya, mengikat erat seorang pemuda berambut pendek dan berambut perak di bawahnya. Di sekeliling pemuda itu terdapat 3 sosok. Seorang pria besar berwajah merah, seorang pria berkerudung, dan seorang pedagang gemuk. Mereka, tak lain adalah adik-adik Liu An, junior dan seniornya. Mata mereka sayu, dan mereka sudah lama meninggal, namun tubuh mereka tak menunjukkan luka yang terlihat. 3 pria dan 1 wanita, 4 Taois berjubah bagua biru, mengelilingi Taois Wuchen, wajah mereka hikmat, tak menyadari samar-samar suara pertempuran yang masih terdengar di kejauhan. Salah satu dari mereka bertubuh gempal, wajahnya tegas, lebih mirip jenderal daripada pendeta Tao. Pria lainnya, dengan 3 helai janggut panjang, berpenampilan anggun, nyaris seperti dunia lain. Pria terakhir berpenampilan mencolok dan bertubuh tinggi, membawa pedang kuno bermotif pinus tersampir di punggungnya. Wanita itu adalah seorang biarawati Taois paruh baya yang cantik, menggenggam kebutan Buddha dari batu giok putih, wajahnya menunjukkan ekspresi serius. Taois Wuchen menggoyangkan kebutan itu, dan seorang pemuda berambut pendek melesat, mendarat dengan cepat di depannya. Pemuda berambut perak itu menatap Taois Wuchen, matanya dipenuhi kebencian, tetapi ia tampak terkekang, tak mampu berkata-kata. Pendeta Tao Wuchen mengulurkan tangan kirinya, kelima jarinya yang bagaikan cakar menekan kepala pemuda berambut pendek itu. Semburan cahaya putih memancar dari tangannya. Wajah pemuda berambut pendek itu langsung menunjukkan rasa sakit, matanya semakin kabur. Sesaat kemudian, pendeta Tao Wuchen akhirnya menarik tangan kirinya. Pemuda berambut pendek itu, masih terbalut debu Buddha, lengannya terkulai lemas, tatapannya kosong, dan ia tetap tak bergerak, seperti ikan mati. Sesaat kemudian, kilatan cahaya putih memancar dari tangan pendeta Tao Wuchen, dan semburan api putih yang besar meletus dari debu Buddha, dengan cepat membakar pemuda berambut pendek itu hingga tak bernyawa. Dengan sapuan debu Buddha lainnya, semburan api putih yang luas turun ke tubuh ketiga murid Liuan lainnya, dengan cepat melahap mereka. Guru, apakah Anda menemukan informasi yang berguna? Tanya pendeta Tao bertubuh gempal itu. Pendeta Tao Wuchen terdiam, bibirnya bergerak sedikit. Sesaat kemudian, keempat Taois yang mengelilinginya mengepalkan tangan mereka di hadapan Taois Wuchen dan terbang ke kejauhan. Kota Tianyu, sebuah penginapan di suatu tempat. Lebih dari 20 murid sekte Tongtian, mengenakan pakaian bagua dao biru, bergegas masuk, kelompok mereka samar-samar dipimpin oleh seorang Taois bertubuh gempal. Salah satu dari mereka menuntun seekor anjing aneh berhidung besar dan bertelinga 6. Pemilik penginapan bergegas maju. Setelah pendeta Tao yang gemuk mengajukan beberapa pertanyaan, kelompok itu bergegas ke halaman belakang. Tak lama kemudian, para murid sekte Tongtian muncul di halaman kamar tamu. Anjing aneh itu mengendus-endus di sekitar halaman dan kamar, lalu menggonggong dengan marah. Pendeta Tao yang memegang anjing aneh itu bersiul, dan anjing itu berbalik dan melesat keluar dari penginapan. Wajah para pendeta Tao berseri-seri karena gembira, dan mereka bergegas meng. Ejarnya, di padang gurun yang tak berujung, campuran gulma hijau dan kuning menutupi tanah seperti karpet tebal. Sesekali, genangan air dangkal memantulkan awan putih yang melayang perlahan di langit biru. Tiba-tiba, sesosok abu-abu, seperti citah yang sedang berburu,
berlari melintasi padang gurun. Sosok berpakaian abu-abu ini adalah Simu, yang telah melarikan diri dari kota Tianyu. Sejak meninggalkan kota itu, ia terus menuju utara. Tujuannya adalah kerajaan Qin besar, rumah bagi sekte Tianmo. Pada saat itu, hati Simu tergerak, dan suara Cayer, si burung beo, bergema di benaknya. "Situ, sepertinya seseorang mengikutimu." Begitu ia selesai berbicara, cahaya keemasan berkelebat di depan matanya, dan sebuah gambaran muncul di benaknya. Sekelompok pendeta Tao Tong Tian, menunggang kuda putih, melewati kolam yang sama yang baru saja ia seberangi, berlari kencang ke arahnya. Salah satu pendeta di latar depan sedang menggendong seekor anjing bertelinga 6 yang mengerikan. Hati Simu bergetar, dan ia mengetuk tanah dengan kaki kanannya, mengubah arah. Setengah jam kemudian, ekspresi Simu semakin serius saat ia melesat maju. Selama waktu ini, ia mengubah arah beberapa kali, tetapi sekelompok pendeta Tao Tong Tian, seolah-olah mereka memiliki mata, dengan cepat menyesuaikan diri dan kembali mengikutinya. Ia kini yakin bahwa mereka akan mengejarnya, dan alasan mereka mengawasinya kemungkinan besar berkaitan dengan anjing aneh itu. Saat itu, ki batinnya melonjak. Dengan ketukan ringan, ia melesat beberapa langkah. Langkahnya bergantian dengan kecepatannya, melampaui kuda yang berlari kencang. Namun, para penunggang kuda lainnya jelas merupakan kuda langka dan berkualitas, dan ia tak mampu menghindar. Sebaliknya, derap langkah cepat yang berkepanjangan telah menghabiskan ki-nya dalam jumlah yang signifikan. Sesaat kemudian, Simu berhenti, berbalik, dan diam-diam melihat ke arah mereka datang. Tak lama kemudian, sekelompok lebih dari 20 pendeta Tao Tong Tian berlari kencang menghampiri. Memimpin mereka, seorang pendeta Tao bertubuh gempal berjubah biru tiba-tiba melompat dari kudanya. Cahaya keemasan menyambar, dan sesosok humanoid berbalut baju sirah emas, memegang 2 palu emas, muncul dari belakangnya. Pada saat itu, 4 ular piton ganas di dada Simu berkelebat, dan sisik hitam yang luas muncul dari tubuhnya, membungkusnya seperti baju sirah. Auranya dengan cepat menguat, dan dalam sekejap mata, ia mencapai alam kesempurnaan agung Xiantian akhir. Cahaya hitam dan merah yang cemerlang memancar dari tubuhnya, langsung membentuk 2 perisai pelindung. Pada saat yang sama, ia dengan cepat mengeluarkan 2 jimat, 1 biru dan 1 emas, jimat emas yang terbuat dari kulit ular piton ganas berkepala 3, yang lainnya jimat petir sederhana, dan menghancurkannya secara bersamaan. 2 sinar cahaya, 1 biru dan 1 emas, bersinar bersamaan, langsung menyelimutinya dalam lapisan tipis cahaya biru dan lapisan tebal emas. Saat ia menghancurkan jimat-jimat itu, kilatan cahaya bintang muncul di belakang kepalanya, dan ia mulai melantunkan mantra dengan cepat. Tak lama kemudian, perisai putih bulan muncul di hadapannya, melindunginya dari berbagai elemen. Simu melakukan gerakan-gerakan ini dalam satu gerakan yang halus dan mulus, seolah-olah ia telah merencanakan semuanya dengan matang. Pada saat ini, sosok bersirah emas di belakang pendeta Tao yang gemuk itu melambaikan tangannya, dan seberkas cahaya keemasan melesat keluar, memperlihatkan palu emas yang dipegangnya di tangan kanannya. Tangan kanan Simu bergerak, dan sebilah pisau hitam besi meteorit muncul di tangannya, menyala dengan cepat. Dengan lambaian tangan kanannya lagi, sebilah pisau merah berbentuk bulan sabit muncul, melesat ke arah cahaya keemasan. Bersamaan dengan itu,
sosoknya menghilang saat ia menghindar ke samping. Dengan bonus tambahan ular piton gun, as berkepala 4 dan jimat tubuh cahaya, kecepatannya kini menjadi sangat cepat. Bang! Terdengar suara keras. Cahaya pedang bulan sabit yang berapi-api dan cahaya keemasan hancur saat bersentuhan. Cahaya keemasan itu melesat ke arah Simu hampir tanpa henti, dan dalam sekejap mata, cahaya itu sudah berada di depannya. Simu memutar tubuhnya, dan ujung cahaya keemasan itu menyapu bahunya. Semua perlindungan di tubuhnya langsung hancur, dan cahaya keemasan menyapu sisik-sisik di tubuhnya. Simu hanya merasakan sakit yang tiba-tiba di tubuhnya, tetapi segera kembali normal. Selain beberapa retakan di sisik, tidak ada kerusakan yang berarti. Saat ini, dia sudah berjarak 5 atau 6 kaki. Tunggu sebentar, kau pasti seorang tetua dari Sekte Abadi Tongtian. Apakah kau memiliki kesalahpahaman tentangku? Tanya Simu buru-buru. Pendeta Tao yang gemuk itu mengamati Simu sejenak, sedikit terkejut di wajahnya. Ia berkata, kau anak yang eksentrik, kau tidak hanya menguasai seni bela diri dan sihir, tetapi kau juga mahir dalam totemisme barbar. Tapi karena aku sudah menemukanmu, lebih baik kau menyerah. Jika kau bisa memberitahuku keberadaan Liu An, aku akan dengan murah hati mengampuni tubuhmu dan melakukan ritual yang tepat untuk memulihkan jiwamu. Sambil berbicara, pendeta Tao yang gemuk itu berdiri di posisi Simu sebelumnya, sebuah patung berbaju zirah emas di belakangnya, dan sebuah palu emas yang identik muncul dari tangan kanannya. Sementara itu, murid-murid Sekte Tongtian lainnya turun dari kuda dan bergegas, berpencar untuk mengepung Simu. Sepertinya tetua salah paham. Aku jelas bukan anggota Sekte Mingyue. Liu An dan aku hanyalah kenalan biasa yang kutemui melalui Dao Zuo. Aku tidak tahu di mana dia berada, kata Simu, tangan kirinya terselip di lengan bajunya, menggenggam jimat perak. Wah, kau sungguh fasih. Begitu kau jatuh ke tanganku, aku pasti bisa membedakan yang asli dari yang palsu. Kata Taois gemuk itu. Begitu ia selesai berbicara, sosok Dharma bersirah emas di belakangnya menggerakkan tangannya, dan dua cahaya keemasan bersinar. Pada saat ini, sesuatu yang tak terduga terjadi. Kabut hitam tiba-tiba muncul di udara di antara kedua pria itu. Dari dalam kabut hitam yang bergulung-gulung, sesosok bersirah putih, wajahnya tertutup pelindung, melangkah keluar, kaki mereka menyentuh udara seolah-olah tanah datar. Kemudian, aura kuat sedalam dan seluas lautan terpancar. Simu terkejut dengan kemunculan Yan Luo yang tiba-tiba di udara, dan ia terpental mundur. Wah, kau memang sisa dari kultus bulan gelap. Sosok Dharma bersirah emas itu membuka mulutnya, mengeluarkan suara mendengung, dan dua cahaya keemasan melesat dari tangannya, menghantam Yan Luo di dalam kabut hitam. Kilatan cahaya hitam muncul di tubuh Yan Luo, lalu ia menghilang. Dalam sekejap, dua garis cahaya keemasan melesat menembus area tempat Yan Luo berada, meledak menjadi dua matahari keemasan kecil di kejauhan. Pikiran Taois gemuk berpacu, firasat samar muncul di dalam dirinya. Ia, ditemani oleh patung Dharma bersirah emas, tiba-tiba berbalik ke belakang, dan dua palu emas muncul kembali di tangannya. Tepat saat ia melakukannya, awan kabut hitam muncul entah dari mana tak jauh di depan, dan tombak tulang yang diselimuti api putih melesat keluar dari dalamnya. Patung Dharma bersirah emas itu menggerakkan lengannya, menyatukan kedua palu emas dan menghantam tombak tulang secara bersamaan. Dengan suara,
Bang! Yang menggelegar. Cahaya keemasan dan putih itu menyala dan lenyap. Kedua palu emas di tangan patung Dharma bersirah emas itu berubah menjadi cahaya yang berkilauan, lenyap. Tombak tulang itu, yang masih diselimuti api putih, menembus dada patung Dharma bersirah emas. Dengan suara, puff, yang menggelegar. Sebuah lubang menembus Dharma Datu yang bersirah emas, tetapi zirahnya langsung bersinar keemasan, menghentikan lajunya sejenak. Namun, wajah Ni A juga menunjukkan ekspresi kesakitan yang hebat, dan cahaya yang terpancar darinya sedikit meredup. Pada saat ini, Taois gemuk memanfaatkan kesempatan itu untuk berbalik, dan di tangannya, ia secara misterius memegang pedang koin emas, bilahnya diukir dengan lingkaran rune kecil. Gelombang kekuatan magis yang kuat menyebar seperti riak air, dan gelombang api keemasan yang membara memancar dari bilahnya. Bab 249, Kembalikan bunganya padaku. PS, berikut kabar terbaru hari ini. Mohon dukungan dan apresiasi Anda untuk Festival Penggemar 515 Kidian. Setiap orang mendapatkan 8 suara, dan Anda akan menerima koin Kidian. Kami mohon dukungan dan apresiasi Anda. Fat Daois mengangkat tangannya, dan pedang uang melesat keluar. Rune berputar di sekitar bilahnya, dan langsung mengembang hingga seukuran panel pintu. Berkobar dengan cahaya keemasan, berputar-putar dengan api, pedang itu menerjang kepala Yan Luo dengan kekuatan guntur, seperti pedang raksasa emas yang membelah langit dan bumi. Yan Luo menarik tombak tulangnya, dan menghilang dalam selubung asap hitam. Sesaat kemudian, tombak itu muncul kembali di sisi Fat Daois. Namun sebelum ia sempat menyerang, pedang raksasa emas itu melesat dan menebas. Api jiwa Yan Luo melonjak, dan kilatan cahaya hitam menyelimutinya. Ia menghilang ke udara tipis lagi, menyebabkan pedang raksasa emas itu menyambar kosong. Senjata spiritual, Simu, di udara, tersentak kaget. Selama berada di kota Tianyu, ia secara bertahap mengumpulkan informasi tentang senjata spiritual. Senjata spiritual adalah instrumen magis khusus yang dibuat dari material spiritual tertentu. Tidak seperti senjata magis, senjata spiritual dapat dipupuk secara perlahan di dalam tubuh untuk meningkatkan kekuatan spiritualnya. Selama pertempuran, senjata spiritual dapat diaktifkan oleh kesadaran spiritual, mengeluarkannya dari tubuh dan melancarkan serangan semudah jari, secara efektif menyediakan sekutu tambahan. Karena material spiritual ini sangat langka dan sulit diakses, para ahli pemurnian senjata kemudian mengembangkan metode berbeda untuk membuat senjata spiritual. Selama proses pemurnian, mereka mengonsumsi batu spiritual dalam jumlah besar untuk memurnikan material tersebut, mengisinya dengan spiritualitas. Meskipun senjata spiritual yang dihasilkan jauh lebih lemah daripada senjata tradisional, senjata spiritual tersebut masih jauh lebih unggul daripada senjata magis. Sebagian besar senjata spiritual yang saat ini ada di dunia luar termasuk dalam kategori terakhir ini. Meskipun disebut senjata spiritual, sebenarnya senjata-senjata tersebut merupakan senjata pseudo-spiritual. Meskipun demikian, memiliki senjata pseudo-spiritual merupakan simbol status, yang secara signifikan meningkatkan kekuatan seseorang. Karena biayanya yang tinggi, memurnikan satu pedang umumnya hanya terjangkau bagi mereka yang berada di atas peringkat bumi, atau beberapa penyihir peringkat bintang. Pikiran-pikiran ini terlintas di benak Simu.
Karena banyaknya Taois berjubah biru yang mengelilinginya menyerangnya hampir bersamaan. Pertama dan terutama, 3 energi pedang putih dan 3 sinar bilah pedang hijau berkilauan melesat dari 3 arah dengan kekuatan yang luar biasa, menghalangi semua rute pelariannya. Seolah-olah berasal dari 6 Taois Tongtian dengan kultivasi bawaan. Segera setelah itu, sekitar 10 Taois yang tersisa, beberapa memegang pisau atau pedang, dan beberapa bahkan memegang beberapa senjata aneh, mengepung Simu. Setiap senjata dingin atau menyala, dan mereka memunculkan serangkaian sinar bilah tajam, menebas Simu bersamaan. Tubuh Simu memancarkan cahaya putih, dan perisai putih bulan langsung muncul. Dia mengabaikan serangan yang luar biasa itu. Dia berbalik dan bergegas menuju salah satu energi pedang putih. Dengan satu ayunan, dia menghindari energi pedang putih itu. Bersamaan dengan itu, ia mengarahkan tangan kirinya ke depan, dan sebuah bola udara putih melesat keluar, berubah menjadi rantai energi putih di udara, melingkari pendekar pedang ramping yang telah melancarkan serangan. Kilatan kepanikan melintas di mata Taois ramping itu, dan kiciannya mengalir deras ke seluruh tubuhnya saat ia mencoba melepaskan rantai energi putih tersebut. Pada saat itu, sebilah pedang merah menyala menebas ke arahnya, langsung membelah pinggangnya menjadi 2, meninggalkan darah dan organ-organ dalamnya berceceran di tanah. Pada saat itu, semua serangan dari segala arah berkumpul pada Simu. Raungan keras meletus, cahaya pedang meledak, dan cahaya warna-warni berkelap-kelip. Angin kencang menderu. Perisai putih bulan yang melindungi tubuhnya meredup dengan kecepatan yang terlihat dan kemudian runtuh. Serangan yang tersisa mengenai sisik hitam yang menutupi tubuh Simu, menyebabkan serangkaian ledakan dan asap mengepul. Dengan suara mendesing, Simu muncul dari asap, pakaian bagian atasnya hancur total. Memperlihatkan tubuh berotot bersisik hitam yang keras, ia muncul bak hantu di hadapan pendeta Tao bawaan lain yang menghunus pisau. Dengan jentikan lengannya, 13 bilah pedang berapi melesat ke arah pendeta Tao yang menghunus pisau dan 2 pendeta Tao yang telah mencapai tingkat kultivasi di sampingnya. 2 jeritan meletus. Kedua pendeta Tao yang telah mencapai tingkat kultivasi itu tak tertandingi Simu dan langsung terbunuh. Namun, pendeta Tao bawaan yang menghunus pisau, dengan pedangnya yang berkilat sekuat tenaga, menangkis serangan Simu sepenuhnya dan memanfaatkan momentum itu untuk melarikan diri. Pada saat itu, 2 semburan udara putih menyembur dari mulut Simu. Dalam jarak sedekat itu dan pada sudut yang tajam, udara putih itu langsung menghantam dadanya. Bang! Boom! Hujan darah menghujani dari langit. Ki pelindung pendeta Tao berjubah biru itu hancur, dan semburan dari dadanya langsung terhempas oleh ledakan itu, memenuhi udara dengan bau busuk. Ah! Ah! 2 jeritan lagi terdengar. Saat pendeta Tao berjubah biru itu tewas, 2 pendeta Tao lainnya, kepala dan tubuh mereka terkoyak oleh wujud aneh Simu, jatuh ke dalam genangan darah. Pada saat itu, sosok-sosok berkelebat di sekelilingnya. 3 pendeta Tao bawaan membentuk serangan penjepit, mengepung Simu. 2 pedang panjang berselimut cahaya biru dan 1 pedang panjang berkilauan cahaya biru secara bersamaan menebas kepala Simu. Tiba-tiba, aura hitam menyambar di sekitar Simu, dan bayangan tombak putih muncul dari aura tersebut, langsung menyelimuti ketiganya. Ah! 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 3 jeritan pendek terdengar. Ketiga pendeta Tao bawaan itu jatuh ke tanah, tubuh mereka berlumuran darah, tubuh mereka masih berkedut tanpa sadar.
Saat pedang emas raksasa menebas dari udara, sosok Yan Luo berkedip dan menghilang sekali lagi, meninggalkan pendeta Tao gemuk di dekatnya yang melotot kaget. Simo memanfaatkan kesempatan itu dan menerjang pendeta Tao berwajah gelap lainnya, menghunus pedang panjang. Sebelum mencapainya, tangan kirinya menggenggam tongkat sebesar gunung, sementara tangan kanannya meletus menjadi awan api yang diselimuti bilah-bilah merah tua yang tak terhitung jumlahnya. Ia melancarkan serangan dahsyat, langsung menelan pria itu. Dalam beberapa tarikan napas sejak pertempuran dimulai, 6 pendeta Tao dari Sekte Abadi Tongtian, yang memiliki kultivasi bawaan, terbunuh satu persatu. Pada saat itu, aura mengerikan muncul di atas kepala Simo, gelombang api yang berkobar menyesakkan napasnya. Rasa dingin menggetarkan hatinya, dan saat ia mundur dengan cepat, ia tiba-tiba mendongak. Pupil matanya mengecil. Itu adalah pedang raksasa emas yang mengejar Yan Luo. Dengan desiran, pedang emas yang diselimuti api keemasan itu melompat dari udara bagai kilat, menebas Simo dengan kecepatan yang mencengangkan. Simo tahu tak ada jalan keluar. Matanya terbelalak, dan dengan raungan, ia menyatukan pedang dan tongkatnya, memancarkan cahaya hijau dan merah yang cemerlang. Tepat saat ia hendak menghadapi pedang emas itu, kilatan cahaya hitam tiba-tiba muncul di sampingnya. Yan Luo muncul tiba-tiba. Api jiwa ungu pucat menyembur dari matanya, dan api putih pada tombak tulang di tangannya berkobar, berubah menjadi aliran cahaya putih saat bertemu dengan pedang emas. Tepat saat keduanya hendak bertabrakan, pedang emas itu berayun, berputar-putar di sekitar tombak tulang dengan kecepatan kilat. Api putih yang mengelilingi tombak tulang langsung hancur oleh api emas, dan retakan halus yang tak terhitung jumlahnya muncul di batang tombak. Detik berikutnya, tombak tulang itu hancur berkeping-keping, langsung melebur menjadi gumpalan abu-abu. Api emas menyulutnya, dan langsung melenyapkannya. Mata Yan Luo berkilat api jiwa, tetapi sebelum ia sempat bereaksi, pedang emas itu melesat di hadapannya, menebas tepat ke kepalanya. Haha, makhluk jahat, kembalilah ke tempat asalmu. Pendeta Tao gemuk itu tertawa dari kejauhan, baju zirah emas di belakangnya meredup jauh dari penampilan awalnya. Namun, senyum yang baru saja merekah di wajahnya membeku seketika. Tangan kanan Yan Luo melemas, meraih pedang, melumpuhkannya. Api emas dari pedang emas dengan cepat berkumpul, menyelimuti tangan kanan Yan Luo, namun tangan Yan Luo tetap utuh di dalam api. Leher Yan Luo terpelintir, mulutnya terbuka, dan ia menjerit pelan kepada pendeta Tao gemuk itu. Ekspresi pendeta Tao gemuk itu berubah drastis. Ia membalikkan tangan kanannya dan mengeluarkan jimat emas berkilauan. Sebelum sempat bergerak, jiwanya tiba-tiba terasa seperti ditusuk beberapa pisau tajam. Ia merasakan sakit yang hebat dan pusing, tangannya gemetar, menyebabkan jimat itu jatuh. Asap hitam mengepul di belakangnya. Yan Luo muncul, tangan kanannya menggenggam pedang raksasa emas, sementara tangan kirinya dipenuhi energi abu-abu, dengan cepat menyatu menjadi tombak tulang lainnya. Dengan kilatan cahaya putih, tombak tulang itu langsung menembus sosok berbaju zirah emas di belakang pria tua gemuk itu. Sosok berbaju zirah itu bersinar terang, dan rune pada tombak tulang itu berputar-putar, dan busur listrik putih muncul di tombak tulang itu. Bang! Dengan ledakan keras, sosok berbaju zirah emas yang terluka berulang kali akhirnya roboh. Tubuh Taois gemuk itu gemetar. Wajahnya memucat,
dan secercah kejernihan melintas di matanya. Namun sesaat kemudian, ia merasakan dingin di dadanya, tombak tulang itu telah menembus jantungnya. Ia menatap dadanya dengan tak percaya, menendang-nendang kakinya dengan liar, dan akhirnya mati. Yan Luo menamparkan kepala Taois gemuk itu dengan satu tangan, dan kepala itu meledak seperti semangka, memancarkan bola cahaya putih. Yan Luo membuka mulut dan menghirupnya, langsung menghisap cahaya putih itu. Api jiwa ungu pucat di matanya berkedip sedikit, warnanya langsung semakin pekat. Pada saat itu, jeritan terdengar beruntun. Tanpa Taois Xiantian yang menjaganya, Taois Xiantian yang tersisa bukanlah tandingan Simu. Hanya dalam belasan tarikan napas, mereka dibantai oleh bayangan gada dan pedang Simu. Anjing aneh itu telah lolos. Pada saat itu, burung beo cair berteriak di udara. Simu memandang ke kejauhan. 100 kaki jauhnya, seekor anjing aneh bertelinga 6 berlari kencang. Ia melemparkan pisau hitam meteorit dan tongkat pendeknya. Dalam sekejap, tangannya memegang busur pembelah langit dan sebuah anak panah. Dengan jentikan tangan kirinya, busur itu bersinar seperti bulan purnama. Wosh! Anak panah itu bersiul. Kilatan panah hitam menembus kepala anjing monster itu, membentang lebih dari 100 kaki. Tepat saat Simu menghela napas lega, aura dingin yang menusuk tulang menyelimutinya. Ia membeku, tatapannya tertuju pada Yan Luo, yang mengenakan sirah putih, tak jauh darinya. Kaki Yan Luo kini melayang di atas tanah, senjata roh pedang koin emas, yang kini dalam wujud aslinya, terlempar begitu saja ke tanah. Dua api jiwa ungu pucat berkelap-kelip di balik pelindung matanya, dan api putih mengepul dari tombak tulang di tangan kirinya, ujungnya mengarah ke Simu. Kembalikan bungaku. Suara merdu seorang gadis berusia 13 atau 14 tahun bergema di benak Simu. Simu tertegun. Setelah sekian lama tak bertemu dengannya, Yan Luo tampaknya telah mencapai kekuatan tingkat bumi, dan kecerdasannya telah meningkat pesat. Namun, ia tak menyangka akan ditanyai oleh makhluk panggilannya sendiri. Ini benar-benar bertentangan dengan apa yang diajarkan Paman Ju kepadanya. Menghadapi pertanyaan Yan Luo, ia terdiam sesaat. Lagi pula, dia salah karena menukar bunganya sejak awal. Cair, si burung beo, baru saja akan terbang turun ketika, melihat situasi tegang di bawah, ia mengepakkan sayapnya tanpa sepatah kata pun dan terbang tinggi lagi. Bab 250 Tongtian Yuling Jue. Aura Yan Luo semakin dingin, dan api jiwanya mulai berfluktuasi hebat. Simu, dengan kaget, segera mengulurkan tangan kirinya. Di atasnya terdapat sebuah cincin kuno berwarna abu-abu kehitaman, barang yang sama yang ia terima dari Zaku. Meskipun ia terus memakainya sejak menerimanya, ia masih lebih suka menyimpan barang-barang di dalam cincin Chen Miao-nya. Yan Luo, ini cincin penyimpanan. Kamu bisa menyimpan barang-barang favoritmu. Ini sangat berguna. Bagaimana kalau ini sebagai kompensasi? Simu menjelaskan dengan cepat melalui telepati. Dengan itu, kilatan cahaya muncul di tangan kirinya, dan busur pemecah langit menghilang. Kilatan cahaya lainnya, dan busur itu muncul kembali di tangannya. Setelah Simu memasukkan busur itu ke dalam cincin Chen Miao, ia melepaskan cincin kuno itu dari tangan kirinya dengan jentikan tangan. Rasa dingin Yan Luo langsung mereda, dan api jiwanya kembali stabil. Ia memiringkan kepalanya, menatap cincin di tangan kanan Simu. Sesaat kemudian,
Kilatan cahaya hitam muncul, dan ia muncul di samping Simu. Dengan sekali sentakan tangan kanannya, ia merebut cincin itu dari tangan Simu. Yan Luo mengikuti langkah Simu, memasangkan cincin itu di jari kirinya. Aura abu-abu muncul dari tangannya, menyelimuti cincin itu sebelum menghilang dengan cepat. Kesadaran Simu berfluktuasi, dan ia langsung kehilangan kontak dengan cincin saku. Cincin di tangan Yan Luo bersinar, dan pedang panjang seorang murid sekte Tongtian di bawah tanah langsung lenyap. Cahaya cincin itu berkedip, dan pedang panjang itu muncul kembali di permukaan. Setelah mencoba berkali-kali, Yan Luo akhirnya berhenti, mendekatkan tangan kirinya ke wajahnya, mengamatinya dengan penuh kegembiraan. Baiklah, kenang Simu, sebuah suara yang jelas dan kekanak-kanakan bergema di benaknya. Lalu, maukah kau muncul lagi saat aku memanggilmu? Tanya Simu. Kecerdasan dan kultivasi Yan Luo telah berkembang pesat, dan ia jelas merasakan kemarahannya barusan. Tergantung suasana hatiku. Sebelum Simu sempat berkata apa-apa lagi, aura hitam memancar dari Yan Luo. Kemudian, dalam sekejap, ia menghilang, kembali langsung ke alam kematian. Simu berdiri di sana, terdiam sesaat. Setelah menggelengkan kepala, matanya berkilat, dan ia dengan bersemangat berjalan ke tempat Yan Luo berdiri. Sebuah belati koin sederhana tergeletak diam di tanah. Simu segera mengambilnya, memperlihatkan bahwa bilahnya terbuat dari 108 koin tembaga yang dirangkai. Tidak seperti cahaya keemasannya yang menyilaukan sebelumnya, kini tampak abu-abu gelap pekat, diukir dengan lingkaran rune kecil. Setelah diamati lebih dekat, setiap rune ternyata sangat rumit. Dengan pikiran yang tiba-tiba, ia menyalurkan kekuatan spiritualnya ke dalam belati koin tersebut. Rune di permukaannya tiba-tiba menyala, dan semburan api keemasan menyembur dari bilahnya. Simu, gembira, dengan cepat meniru pendeta Tao yang gemuk itu, melemparkan belati koin lalu mengerahkan kekuatan magisnya. Pedang pendek emas itu mengembang seukuran panel pintu tertiup angin, tetapi sesaat kemudian, api dan rune emas yang mengelilinginya meredup, dan pedang itu jatuh ke tanah, seolah mati. Simu tertegun. Ia berharap bisa meniru Taois gemuk dan menggunakannya untuk melesat di udara demi bertahan melawan musuh, tetapi ia kecewa. Sambil menggelengkan kepala, ia mengambil pedang pendek emas dan memasukkannya ke dalam cincin debu dan kabutnya. Kemudian, ia mendekati tubuh Taois gemuk itu. Setelah mencari sebentar, ia menemukan jimat emas berkilauan di tanah dan cincin emas di jari tengah tangan kirinya. Simu segera mengambil cincin itu dan memakainya di tangan kirinya. Setelah melakukan ritual darah, ia segera melepaskan indera spiritualnya untuk menembusnya. Yang mengejutkannya, ruang di dalamnya jauh lebih besar daripada cincin debu dan kabutnya, seukuran 3 ruangan. Selain tumpukan besar batu roh, ada juga banyak benda lainnya. Tentu saja, ia tidak punya waktu untuk memeriksanya dengan saksama saat itu, tetapi sebuah buku bersampul emas di dalamnya menggelitik minatnya. Ia segera mengeluarkan gulungan itu, dan 4 karakter segel, Tongtian Yuling Jue, Tongtian Yuling Jue tampak mencolok di sampulnya. Tepat saat ia hendak membalik-balik halaman, suara burung beo bergema di benaknya. Situ, sesuatu yang buruk telah terjadi. Sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Cepat, cepat. Apa yang terjadi? Katakan dengan jelas. 3 Taois yang lebih kuat sedang mengejar kita.
Mereka kurang dari 100 mil jauhnya. Detik berikutnya, sebuah adegan tiba-tiba muncul di benak Simu. 3 Taois, masing-masing menunggang kuda yang sangat tampan, berlari kencang melintasi lanskap perbukitan. Dilihat dari pemandangan di sekitarnya, tempat itu sama dengan yang pernah ia lewati sebelumnya. Yang di sebelah kiri berjanggut panjang dan berwajah anggun. Yang di tengah berpenampilan aneh, membawa pedang kuno bermotif pinus tersampir di punggungnya. Di ujung kanan adalah seorang biarawati Tao yang cantik. Meskipun ia tak bisa merasakan kehadiran mereka, pakaiannya, sikap mereka, dan mata mereka yang berbinar-binar menunjukkan dengan jelas bahwa mereka adalah pembangkit tenaga listrik tingkat bumi, sama seperti Taois gendut itu. Cair, aku pergi dulu. Bergabunglah denganku nanti. Wajah Simu muram, dan ia segera mengirimkan pesannya melalui telepati. Situ, cepat. Mereka terlalu cepat. Suara burung beo itu bergema lagi. Simu melipat gulungan di tangannya, segera mengeluarkan jimat perak berkilauan, dan menghancurkannya dengan satu pukulan. Ia langsung diselimuti oleh bola cahaya perak. Dalam sekejap, area itu lenyap sepenuhnya. Seperempat jam kemudian, 3 Taois muncul di medan perang. Udara dipenuhi bau darah, dan tanah dipenuhi mayat-mayat yang termutilasi dan senjata-senjata compang camping, membuat ketiganya mengerutkan kening. Anjing Ren bertelinga 6. Biarawati Tao yang cantik itu melompat dari kudanya dan mendarat tepat di samping anjing mengerikan bertelinga 6 itu. Kepalanya tertusuk anak panah. Ekspresinya sedikit berubah. Kemudian, sekilas, sosoknya berkelebat dan muncul di samping tubuh tanpa kepala seorang Taois bertubuh gempal berjubah biru. Tak lama kemudian, Taois yang anggun dan Taois yang tampan turun dari kudanya dan mendekat. Taois yang anggun itu menjentikkan tangannya, dan sebuah cermin perunggu antik muncul di tangannya. Cermin perunggu itu berkelebat, dan seketika cahaya kuning samar melesat keluar darinya, bergoyang ke segala arah. Tak lama kemudian, titik-titik cahaya perak pekat muncul di tempat Simu menghilang, lalu dalam sekejap, semuanya menghilang ke udara. Itu jimat teleportasi. Sudah 1/4 jam sejak dia pergi. Tidak mudah mengejarnya tanpa anjing bertelinga 6. Taois yang anggun itu menggelengkan kepalanya. Dilihat dari napas kematian yang masih tersisa di sini, adik muda Wang seharusnya mati di tangan makhluk mayat hidup tingkat bumi. Dia bisa dengan mudah memanggil makhluk mayat hidup sekuat ini, dan dia bisa membunuh 6 murid elit aula penyegel iblis dengan satu serangan. Sepertinya itu Liu An, kata biarawati Tao yang cantik itu. Liu An ini memang jenius. Tidak hanya kultivasi penyihirnya telah mencapai alam pengamatan bulan, tetapi kultivasi seni bela dirinya mungkin juga berada pada kekuatan tingkat bumi. Kata Taois yang elegan itu. Kalau bukan karena keserakahan dan kenekatan saudara muda Wang, bagaimana mungkin dia bisa binasa di hutan belantara yang sunyi ini? Dia memang pantas mendapatkannya. Kalau kita berempat bergabung, kita takkan membiarkan Liu An lolos. Pendeta Tao berpenampilan aneh itu mendengus dingin. Petik 2. Apa gunanya bicara begini sekarang? Karena sudah begini, kita harus kembali dan melapor, kata pendeta Tao yang anggun itu. Setelah ketiganya menguburkan jenazah murid-murid sekte Tongtian di dekatnya dan mengkremasi serta membungkus jenazah pendeta Tao yang gemuk itu secara terpisah, mereka kembali menunggang kuda dan melesat ke arah yang mereka tuju.
Simu berdiri di puncak gunung yang gundul, tatapannya tertuju ke depan. Di langit yang jauh, sebuah titik hitam berputar sejenak sebelum terbang ke arah Simu, mendekat dan mendarat dengan cepat. Itu adalah seekor burung beo berwarna-warni, tak lain adalah Cayer. Cayer mengepakkan sayapnya dan mendarat di bahu Simu. "Situ, tidak ada tanda-tanda pengejar kita," kata Cayer. Simu mengangguk. Melalui penglihatan Cayer, ia juga baru saja melihat apa yang terjadi. Lebih dari sebulan telah berlalu sejak ia membunuh tetua tingkat bumi dari Sekte Abadi Tongtian. Selama beberapa hari pertama, ia terus-menerus diliputi ketakutan. Meskipun ia beruntung, jimat teleportasi telah memindahkannya ke jarak yang cukup jauh ke utara. Tidak ada jaminan para Taois Sekte Abadi Tongtian itu akan mampu mengejarnya. Lagi pula, dengan kekuatannya sendiri, jika 3 makhluk tingkat bumi benar-benar berhasil menyusulnya, bahkan dengan campur tangan Yan Luo, ia mungkin tidak akan bisa melarikan diri. Terlebih lagi, Yan Luo menjadi agak tidak menentu, seolah-olah mengabaikan panggilannya. Oleh karena itu, untuk sementara waktu, ia menghindari jalan utama, memilih untuk mengikuti jalan yang lebih kecil, secara bertahap menuju utara menuju Sekte Tianmo. Selama waktu ini, melalui penglihatan Cayer, ia berulang kali melihat sejumlah besar murid Sekte Abadi Tongtian, tetapi mereka tampaknya tidak menyadari keberadaannya, yang hanya memberinya sedikit kelegaan. Ia sekarang berada di wilayah Kekaisaran Qin Besar. Kerajaan Qin Besar adalah negara berukuran sedang yang berbatasan dengan dinasti Lusan. Sebagaimana dinasti Lusan menghormati Sekte Abadi Tongtian, kerajaan Qin Besar juga memiliki agama negaranya sendiri, Sekte Tianmo. Kedua sekte tersebut saling bermusuhan, dan meskipun hubungan mereka tidak seintens Sekte Mingyue, para pengikut dari masing-masing pihak umumnya tidak akan memasuki wilayah pihak lain. Pada titik ini, Sekte Abadi Tongtian tidak akan berani mengejar mereka. Simu menghela napas lega dan melompat dari gunung, menuju utara. "Situ, apakah kita akan pergi ke Sekte Tianmo?" tanya Cayer. "Ya, itu markas Sekte Setan Hitam. Sesampainya di sana, kita tidak perlu khawatir diburu," kata Simu. Cayer langsung bersemangat. Awalnya ia tidak terlalu berani, dan ketakutan yang terus-menerus ini tak tertahankan. Tapi situ, sepertinya semakin dingin semakin jauh ke utara kita pergi. Cayer mengepakkan sayapnya, menyelimuti dirinya lebih rapat. "Yah, kita belum menembus jauh ke dalam Qin Besar. Konon, semakin ke utara, tanahnya tertutup salju sepanjang tahun, makanya Qin Besar dijuluki negeri es dan salju." Simu membalik peta dan berkata, "Aduh, aku benar-benar takut dingin." Cayer mengeluh. Simu mengabaikan Cayer, memeriksa arahnya di peta, dan bergegas maju. Upacara Matahari Iblis dari Sekte Iblis Surgawi semakin dekat, dan jika dia ingin hadir, dia harus bergegas. Waktu berlalu cepat, dan dalam sekejap mata, Simu sudah berada jauh di dalam Qin Besar selama setengah bulan. Semakin ke utara dia pergi, semakin datar medannya. Saat itu belum musim gugur atau musim dingin, tetapi vegetasi hijau jarang, hanya menyisakan ranting-ranting gundul. Suhu telah turun drastis, dan bahkan badai salju sesekali terlihat. Simu berdiri di dataran tinggi berbukit, menatap kota besar beberapa mil di depannya. Peta itu menunjukkan bahwa kota ini bernama Jiahe Pass, kota besar pertama yang ia temui dalam perjalanannya ke dinasti Qin Besar.